Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai unsur-unsur yang berada di dalam golongan 6B. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yaitu Alicia Agustin, Farhan Novansyah, Feby Herlina, Firsya Malika, Santi, Siskawati, dan Tia Mulyawati. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Golongan 6B memiliki 4 unsur, yaitu kromium, molybdenum, wolfram atau tungsten, dan siborgium. Unsur dalam golongan 6B termasuk dalam unsur transisi, yaitu unsur blok D yang konfigurasi elektronnya diakhiri oleh subkulit D. Berikut adalah topik pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, pembahasan dari setiap unsur-unsurnya. Yang kedua, sifat fisika dan sifat kimia dari setiap unsur-unsur. Dan yang terakhir, manfaat dan dampak dari setiap unsur-unsurnya. Mari kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu kromium. Kromium merupakan logam masif berwarna putih perak dan jika murni dengan titik leleh kira-kira 1900 derajat Celcius dan titik didih kira-kira 2690 derajat Celcius. Logam ini sangat tahan terhadap korosi karena reaksi dengan udara menghasilkan lapisan kromium oxide atau Cr2O3 yang bersifat non-pori, sehingga mampu melindungi logam yang terlapisi dari reaksi lebih lanjut. Dengan sifat logam yang tahan korosi, manfaat utama kromium yaitu sebagai pelapis logam atau baja. Selain itu, lapisan kromium juga menghasilkan warna yang mengkilat, sehingga memberikan manfaat tambahan yaitu sebagai fungsi yang dekoratif. Adapun sifat fisika dan kimia dari logam kromium, sifat fisikanya berwarna putih perak atau agak keabu-abuan, berkilau, logam keras, titik leleh mencapai 1900 derajat Celcius, titik didihnya 2690 derajat Celcius, kepadatannya 7,1 gram per cm kubik. Kromium juga bisa dipoles hingga bersinar terang. Kemudian ada sifat kimia, nomor atomnya 24, massa atomnya 51,996, bilangan oksidasinya atau biloxnya 6, 3, dan 5, keelektronegatifannya 1,66, jari-jari atomnya 15,3 kJ per mol, konfigurasi elektronik itu 18AR, 3D54S1, kapasitas panas 23,35 Joule per mol Kelvin, konduktivitas panas 93,9. Kemudian ada manfaat dari logam kromium, digunakan untuk mengeraskan baja, untuk pembuatan stainless steel, melapisi komponen mobil, digunakan dalam plating untuk menghasilkan permukaan yang indah dan keras, serta untuk mencegah korosi. Digunakan untuk memberi warna hijau pada kaca jamrut, digunakan sebagai katalis seperti K2CR2O7 merupakan agen oksidasi. Digunakan untuk aplikasi medis seperti CR51 yang digunakan untuk mengukur volume darah dan kelangsungan hidup sel darah merah. Digunakan sebagai pigmen merah untuk cat minyak, khususnya senyawa PrCrO4. Dampak terhadap lingkungan. Sebagian besar kromium di udara pada akhirnya akan menetap dan berakhir di perairan atau tanah. Kromium dalam tanah sangat melekat pada partikel tanah dan sebagai hasilnya tidak akan bergerak menuju tanah. Kromium dalam air akan menyerap pada endapan dan menjadi tidak bergerak. Hanya sebagian kecil dari kromium yang berakhir di air pada akhirnya akan larut. Kromium 3 merupakan unsur penting untuk organisme yang dapat mengganggu metabolisme gula dan menyebabkan kondisi hati ketika dosis harian terlalu rendah. Kromium 4 adalah racun bagi organisme, dapat mengubah genetik dan menyebabkan kanker.
Konsentrasi maksimum kromium 4 yang ada di dalam air minum direkomendasikan oleh WHO adalah 0,05 mg per liter. Unsur selanjutnya yaitu molibdenum. Molibdenum adalah salah satu logam pertama yang ditemukan oleh para ahli kimia modern. Ditemukan pada tahun 1778 oleh kimiawan Swedia, Carl Wilhelm Scheele. Molibdenum adalah logam transisi dengan nomor atom 42. Molibdenum bersifat keras seperti logam perak dengan titik leleh sangat tinggi. Molibdenum biasanya digunakan untuk menjadi campuran dengan logam lain. Campuran sendiri akan memiliki sifat berbeda dari unsur logam yang pertama. Molibdenum biasanya sering dicampur dengan baja untuk meningkatkan kekuatan, ketangguhan, ketahanan terhadap kausan dan korosi, dan kemampuan untuk mengeraskan baja. Sifat fisika: logam berwarna putih keperakan, wujudnya padat, titik didih 5560 derajat Celcius, titik leleh 2610 derajat Celcius, massa jenis 10,2 gram per meter kubik. Sifat kimia: nomor atom 42, massa atom 95,94, bilangan oksidasi 65432, konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d5. Kesetimbangan elektrokimia 0,8949 gram per ampere H. Energi ionisasi: pertama 7,099, kedua 16,461, ketiga 27,16. Potensi elektron valensi 88,6. Manfaatnya yaitu molibdenum banyak digunakan di industri, di antaranya adalah baja, pesawat, filamen di pemanas listrik, pelumas, lapisan pelindung plat boiler, pigmen, dan katalis. Penggunaan penting lainnya adalah sebagai katalis molibdenum. Katalis adalah zat yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Katalis tidak mengalami perubahan wujud selama reaksi. Katalis molibdenum digunakan dalam berbagai operasi kimia, dalam industri minyak bumi, dan dalam produksi polimer dan plastik. Dampak terhadap makhluk hidup: molibdenum relatif aman bagi manusia dan hewan. Penelitian telah menunjukkan bahwa molibdenum merupakan zat yang tidak beracun. Bahkan molibdenum digunakan untuk pertumbuhan tanaman sebagai nutrisi, walaupun intensitas kebutuhannya masih sangat kecil. Kekurangan molibdenum. Kekurangan molibdenum yang disebabkan karena asupan yang tidak memadai pada orang yang sehat belum pernah diteliti. Tetapi kekurangan molibdenum terjadi pada keadaan tertentu. Misalnya, jika seseorang malnutrisi yang menderita penyakit Crohn mendapatkan makanan parenteral dalam waktu yang lama tanpa tambahan molibdenum. Gejalanya berupa denyut jantung yang cepat, sesak nafas, mual, muntah, disorientasi, koma. Penyembuhan total bisa diperoleh dengan pemberian molibdenum. Kelebihan molibdenum: orang yang mengkonsumsi molibdenum dalam jumlah besar dapat mengalami gejala yang menyerupai penyakit gout, termasuk peningkatan kadar asam urat dalam darah dan sendi. Penambang yang terpapar debu molibdenum bisa mengalami gejala-gejala yang tidak spesifik. Kemudian ada wolfram atau tungsten. Wolfram adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang W dan nomor atom 74. Nama unsur ini diambil dari bahasa Latin wolframium dan sering juga disebut tungsten. Wolfram merupakan logam transisi yang memiliki sifat sangat keras dan berwarna putih kelabu, dan wolfram dapat kita temukan pada mineral wolframit dan selit. Hampir serupa dengan platina, wolfram mempunyai berat jenis sama dengan 20, tetapi titik cair jauh lebih tinggi dari platina, yaitu 3400 derajat Celcius. Merupakan angka tertinggi dari semua logam yang ada. Titik didih wolfram mencapai 5600 derajat Celcius, yang lebih tinggi dibandingkan zat non-alloy lainnya dengan tahanan jenis 0,055 ohm mm persegi per m. Adapun sifat fisikanya sebagai berikut: bentuk padat pada 298 K, warna putih keabu-abuan dan berkilau, titik didih 5828 Kelvin,
atau 5.555 derajat Celcius, titik lebur 3.695 Kelvin atau 3.422 derajat Celcius, densitas 19,25 gram per cm kubik. Kemudian sifat kimianya, simbol W, nomor atom 74, Mr 183,84 gram per mol, konfigurasi elektron, xenon 4f14, 5d4, 6s2, periode ke-6, golongan 6b, volume atom 9,53 cm kubik per mol, radius kovalensi 1,3, elektronegativitas 1,7, potensial ionisasi 7,98 volt, bilangan oksidasi plus 6, plus 5, plus 4, plus 3, dan plus 2, entalpi penguapan 402,2,58 kJ per mol, entalpi pembentukan 35,4 kJ per mol. Adapun manfaat dari tungsten yaitu 1. Tungsten dan paduannya secara luas digunakan untuk filamen jenis lampu listrik gaya lama dan tabung elektronik. 2. Tungsten juga digunakan sebagai filamen dalam lampu tungsten halogen. Lampu-lampu ini menggunakan halogen seperti bromin dan yodium untuk mencegah filamen tungsten penurunan dan karena itu lebih hemat energi daripada bola lampu pijar standar. Ketiga, baja berkecepatan tinggi mengandung tungsten hingga 18%. 4. Tungsten digunakan dalam paduan logam berat karena kekerasannya dan dalam aplikasi suhu tinggi seperti pengelasan. Dampak terhadap tubuh manusia. Efek kesehatan akut, mengiritasi kulit dan mata jika terkena. Terhirup akan menyebabkan iritasi terhadap paru-paru dan membran mukosa. Iritasi pada mata akan menyebabkan mata berair dan kemerahan. Kemerahan, scaling, dan gatal-gatal adalah karakteristik dari peradangan kulit. Ikuti praktik kebersihan industri yang aman dan selalu memakai alat pelindung saat menangani senyawa ini. Efek kesehatan kronis, produk ini tidak memiliki efek kronis yang dikenal. Berulang atau memperpanjang paparan senyawa ini tidak diketahui memperburuk kondisi medis. Semua senyawa tungsten harus dianggap sebagai sangat beracun. Debu logam ini menyajikan bahaya kebakaran dan ledakan. Serbuk logam tungsten yang diberikan kepada hewan telah ditunjukkan dalam beberapa studi sebagai tidak semua lembab. Satu penelitian ditemukan bahwa marmut diperlakukan secara oral atau intravena dengan tungsten menderita anoreksia, kolik, hilang koordinasi gerakan, gemetar, dyspnea, dan penurunan berat badan. Produk ini diperkirakan tidak akan berbahaya bagi lingkungan. Tidak ada ekotoksisitas tertentu yang tersedia untuk produk ini. Selanjutnya, siborgium. Siborgium adalah elemen kimia sintesis dengan simbol Sg dan nomor atomnya 106. Dinamai siborgium merupakan dari nama seorang ahli kimia nuklir Amerika, yaitu Glenn T. Seaborg. Siborgium merupakan elemen sintesis yang dapat dibuat di laboratorium tetapi tidak ditemukan di alam. Sifatnya radioaktif. Pembuatan siborgium. Siborgium pertama kali diproduksi oleh sebuah tim ilmuwan yang dipimpin oleh Albert Ghiorozzo-Bekeja di Lawrence Berkeley Laboratory pada tahun 1974. Siborgium dibuat dengan reaksi 249 CF atau membordir atom kalifornium -249 dengan ion oksigen dengan menggunakan mesin yang disebut super heavy ion linear accelerator. Bantuan atom memancarkan alfa menjadi Rutherfordium atau siborgium. Kemudian emisi alfa menjadi neobelium. Dilanjutkan dengan peluruh alfa antara siborgium dan neobelium. Unsur ini diidentifikasi menjadi energi alfa 9,06 dan 9,25 MeV dengan massa paruh waktu sekitar 0,9 plus minus 0,2 detik. Adapun sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika, warna, kemungkinan putih kepekatan atau abu-abu melati. Simbol Sg, nomor atom 106. Konfigurasi elektron Rn 5f14 6d4 7s2. Massa molekul 266 gram per mol. Sifat kimia, logam radioaktif yang tidak terjadi secara alami dan hanya untuk kepentingan penelitian saja. Siborgium, unsur yang sangat tidak stabil. Manfaat.
Belum diketahui secara pasti manfaat secara luas, tetapi sejauh ini unsur seaborgium hanya digunakan sebagai objek penelitian. Dampak atau bahaya yang ditimbulkan. Bahaya unsur seaborgium belum diketahui, karena sangat tidak stabil nilai yang dibentuk akan terurai menjadi unsur-unsur lainnya yang sangat cepat sehingga tidak ada alasan untuk mempelajari pengaruh terhadap kesehatan karena sangat singkat, setengah hidupnya atau 21 detik. Tidak ada alasan untuk mempertimbangkan efek seaborgium di lingkungan. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar saja ya. Dan jangan lupa klik like jika kalian menyukai materi dan video ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.